Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Oktaviona Talita Gloria Saiyang dengan NIM 2014201037 dari kelas A1 Keperawatan semester 3. Saya adalah mahasiswa aktif di Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia. Pada saat ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Aprilia Widya Mande, SHSS, dan video ini saya akan membahas tentang nasionalisme. Pengertian nasionalisme. Apa sih itu nasionalisme? Nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara, dalam bahasa Inggris nation, dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional dan nasionalisme. Juga rasa ingin mempertahankan negaranya baik dari internal maupun eksternal. Pengertian nasionalisme menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ensiklopedia Britania, nasionalisme merupakan keadaan jiwa setiap individu yang merasa bahwa setiap orang memiliki kesetiaan dalam keduniaan sekunder tertinggi kepada negara kebangsaan. Yang kedua, menurut International Encyclopedia of the Social Sciences, nasionalisme merupakan suatu ikatan politik yang mengikat kesatuan masyarakat modern dan memberi keabsahan terhadap klaim atau tuntutan kekuasaan. Tujuan nasionalisme. Yang pertama, menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap bangsa, negara, serta tanah air. Yang kedua, membangun sebuah hubungan yang harmonis dan rukun antara masyarakat dan individu lainnya. Ketiga, membangun dan mempererat sebuah tali persaudaraan antara sesama warga masyarakat di sebuah negara. Keempat, upaya untuk menghilangkan dan menghapuskan ekstremisme atau tuntutan yang berlebih dari warga negara atau masyarakat kepada pemerintah. Kelima, usaha untuk menumbuhkan sebuah semangat untuk bisa rela berkorban demi bangsa, negara, serta tanah air. Keenam, untuk menjaga sebuah negara, bangsa, serta tanah air dari serangan para musuh yang mengancam negara, baik itu dari luar negeri maupun dalam negeri. Makna nasionalisme. Negara kebangsaan dibangun atas dasar nasionalisme. Selanjutnya, nasionalisme yang tertanam dalam setiap warga negara akan memperkuat tegaknya negara kebangsaan. Gerakan untuk senantiasa mencintai dan membela bangsanya dari ancaman negara lain atau ancaman kehancuran melahirkan patriotisme. Bentuk-bentuk nasionalisme. Pertama, nasionalisme kewarganegaraan atau nasionalisme sipil. Kedua, nasionalisme etnis. Ketiga, nasionalisme romantik. Keempat, nasionalisme budaya. Kelima, nasionalisme kewarganegaraan. Keenam, nasionalisme agama. Ciri-ciri nasionalisme. Yang pertama, cinta bangsa dan tanah air. Kedua, rela berkorban demi bangsa dan negara. Ketiga, bangga berbangsa dan bertanah air. Keempat, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Unsur-unsur nasionalisme. Yang pertama, perasaan nasional. Yang kedua, watak nasional. Yang ketiga, batas nasional. Yang keempat, bahasa nasional. Yang kelima, agama. Dan keenam, peralatan nasional. Sejarah nasionalisme. Yang pertama, sejarah nasionalisme di dunia. Melansir laman jurnal nasionalisme di dunia dan Indonesia, nasionalisme tumbuh dan terbentuk melalui ruang dan waktu yang tidak sama. Nasionalisme di barat berkembang lebih dahulu ketimbang di negara timur, termasuk Indonesia. Nasionalisme di barat mulai muncul antara tahun 1776 sampai 1830, terutama di Eropa dan Amerika.
Penyebabnya kala itu dipicu proses integrasi dari berbagai kerajaan hingga membantu sebuah negara nasional. Yang kedua, sejarah nasionalisme di Indonesia. Mulai muncul benih-benih nasionalisme di Indonesia sejak abad ke-19 dan abad ke-20. Awal kebangkitan nasionalisme di Indonesia berawal dari lahirnya Budi Utomo yang didirikan oleh Wahidin Soedo dan Suetomo. Budi Utomo menjadi pemicu kesadaran para tokoh pergerakan nasionalisme untuk mulai berjuang dengan cara berorganisasi. Contoh kasus, sakralitas nasionalisme Papua, studi kasus pergerakan Aliansi Mahasiswa Papua. Pasca bergabung dengan Indonesia, gerakan-gerakan perlawanan yang mempresentasikan identitas semakin masif melakukan protes terhadap proses integrasi dengan Indonesia. Di masa kini, pokok pergerakan mahasiswa Papua di sejumlah kota studi, khususnya di Yogyakarta, tampaknya memiliki gaya dan semangat yang sama seperti aksi massa di awal bergabung dengan Indonesia. Kesamaannya tampak dalam aksi protes yang dilakukan secara taktis dan masif dengan menggunakan atribut bendera bintang kejora. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kesadaran tentang permasalahan yang telah terjadi di Papua pasca bergabung dengan Indonesia, seperti pola pergerakan yang dahulu dilakukan. Semangat kesadaran berbeda direspon oleh pergerakan Aliansi Mahasiswa Papua dengan menyuarakan permasalahannya dalam tema besar hak asasi manusia, dan dalam tuntutannya mereka meminta untuk memisahkan diri dari Indonesia. Papua memiliki kebutuhan khusus, yakni demokrasi. Kebutuhan demokrasi mengharuskan masyarakat Papua untuk hidup sejahtera dan bebas untuk memilih hak dalam hidupnya. Namun, selama ini demokrasi telah dibungkam. Sadar akan kehilangan hak asasi dan ruang demokrasi yang dibatasi, menyebabkan mereka bergerak dalam pokok perjuangannya. Dalam penelitian sebelumnya, Korputi 2007 berpendapat bahwa pola perjuangan orang Papua yang bersifat primordial dan belum mampu memobilisasi massa dengan koalisi kelompok-kelompok demokrasi lainnya telah dipatahkan dengan perkembangan terakhir yang ditemukan dalam pola perjuangan Aliansi Mahasiswa Papua saat ini. Mereka justru lebih masif melakukan koalisi dan kepedulian bersama dengan komunitas lainnya. Inti dari pola Aliansi Mahasiswa Papua di Yogyakarta ialah telah tersemai dengan kuat sakralitas nasionalisme dalam diri mereka. Sejatinya, sakralitas nasionalisme merupakan paham yang terbentuk melalui cara dan rasa yang mendalam terhadap identitas yang berkembang dan dikembangkan dalam konteks mitologi, sejarah, agama, gaya hidup, pengalaman baik dan buruk yang menggerakkan individu dan kelompok masyarakat dalam memperjuangkan sesuatu yang dianggap benar untuk dilakukan dalam kehidupan orang Papua, khususnya oleh Aliansi Mahasiswa Papua di Yogyakarta. Baiklah, sebelum saya mengakhiri video saya pada saat ini, bahwa bagi adik-adik dan teman-teman yang ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado tempatnya. Kenapa harus Universitas Pembangunan Indonesia Manado? Karena Universitas Pembangunan Indonesia Manado telah menghasilkan lulusan-lulusan yang terbaik di bidangnya. Terdapat 6 fakultas di Universitas Pembangunan Indonesia. Yang pertama yaitu Fakultas Hukum, yang kedua Fakultas Sastra, yang ketiga Fakultas Teknik, yang keempat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang kelima Fakultas Pertanian, dan yang terakhir tentunya ada Fakultas Keperawatan yang telah terakreditasi B dan telah menghasilkan sarjana keperawatan yang memiliki skill dan keterampilan yang terbaik.
Mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kita jadikan Universitas Pembangunan Indonesia Manado menjadi kampus, menjadi universitas yang lebih maju dan lebih unggul ke depannya. Terima kasih.